Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsyadila Mega Putri dengan standar N1D1199098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang berjudul Filsafat Islam tentang Etika dan Estetika. Baik, langsung saja saya akan membacakan. Bab 1 pendahuluan. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Sedangkan estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah salah satu cabang filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris, yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Estetika yang membahas masalah keindahan, bagaimana keindahan bisa tercipta, dan bagaimana orang bisa merasakannya dan memberi penilaian terhadap keindahan tersebut. Maka filsafat estetika akan selalu berkaitan dengan antara baik dan buruk, antara indah dan jelek. Filsafat estetika membahas tentang refleks kritis yang dirasakan oleh indera dan memberi penilaian terhadap sesuatu indah atau tidak indah. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian etika dan estetika. 1. Pengertian etika. Dalam konteks filsafat, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, etos yang berarti adat, kebiasaan, atau praktik. Kalau kita membatasi pada asal-usul istilah tersebut, maka etika berarti ilmu tentang apa dalam biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Sedangkan secara terminologi, estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk, yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia, yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata, dan sebagainya. Menurut Connie R. Semiawan yang dikutip oleh Susanto menjelaskan tentang etika itu sebagai berikut. The study of the nature of morality and judgment. Kajian tentang akhlak, hakikat moral dan keputusan. Kegiatan menilai. Selanjutnya Semiawan menerangkan bahwa etika sebagai prinsip atau standar perilaku manusia yang kadang-kadang disebut dengan moral. 2. Pengertian estetika. Estetika dari kata Yunani yaitu estis atau pengamatan cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengamatan akan keindahan. Dalam estetika yang dicari oleh hakikat dari keindahan, bentuk-bentuk pengalaman keindahan seperti keindahan jasmani dan keindahan rohani, keindahan alam dan keindahan seni. Diselidiki emosi manusia sebagai reaksi terhadap keindahan agung, tragis, bagus, mengharukan, dan sebagainya. Sedangkan estetika menurut Semiawan yang dikutip oleh Susanto menjelaskan sebagai the study of nature of beauty in the fine art, mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat indah dan buruk. Estetika membantu mengarahkan dalam membentuk suasana persepsi yang baik dari suatu pengetahuan ilmiah agar ia dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak luas. Estetika yang juga berkaitan dengan kualitas dan membentuk mode-mode yang estetis dari suatu pengetahuan ilmiah. B. Objek etika dan estetika. A. Objek etika. Adapun objek dari etika meliputi norma-norma kesusilaan manusia dan mempelajari tingkah laku manusia baik buruknya. Sedangkan objek etika menurut Franz Magnus-Reiseno adalah pernyataan moral. Apabila diperiksa segala jenis moral,
Pada dasarnya hanya dua macam, yaitu pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif, maksud, dan watak. Ada himpunan pernyataan ketiga yang tidak bersifat moral tetapi penting dalam rangka pernyataan tentang tindakan. B. Objek estetika. Objek estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena sekelilingnya. Jadi, objeknya adalah hal yang dianggap indah dan hal yang dianggap tidak indah atau jelek. Ia membahas mengenai keindahan dan implikasinya pada kehidupan. Dari estetika lahirlah sebagai macam teori mengenai kesenian atau aspek seni dan berbagai macam budaya manusia. Jadi objek estetika di sini pengalaman dari seni. Lanjut C. Macam-macam etika dan estetika. 1. Macam-macam etika yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dan arti luas. Misalnya ada kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam kebudayaan, subkultur yang tertentu dalam suatu periode sejarah dan sebagainya. Karena etika deskriptif hanya melukiskan, tidak memberikan penilaian. 2. Etika normatif. Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah. Di sini ahli bersangkutan tidak bertindak sebagai penonton netral, tapi ia melibatkan dari dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. 3. Matematika merupakan suatu studi analisis terhadap disiplin etika secara khusus. Matematika menyelidiki dan menetapkan arti serta makna istilah-istilah motif yang diungkapkan lewat pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Pembagian etika lain adalah etika individu dan etika sosial. A. Etika individu membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai individu, misalnya tujuan hidup manusia. Kedua, etika sosial membicarakan tingkah laku atau perbuatan dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Macam-macam estetika. Dalam estetika dibedakan menjadi estetika deskriptif dan estetika normatif, yaitu yang pertama, estetika deskriptif menggambarkan gejala-gejala pengalaman keindahan. 2. Estetika normatif mencari dasar pengalaman itu, misalnya ditanyakan apakah keindahan itu akhirnya sesuatu yang objektif terletak dalam lukisan atau justru subjektif terletak dalam mata manusia itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang makalah ini. Adapun kata-kata yang salah dan tidak tepat mohon dimaafkan karena kita hanyalah manusia biasa yang kadang berbuat salah. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dan terima kasih untuk waktunya. Alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa lebih banyak membaca tentang filsafat, karena itu penting bagi kita agar kita bisa mengetahui semua tentang pelajaran-pelajaran mengenai yang sudah saya baca. Oke, baik, itu saja. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.